bukan. Semuanya dapat ambil. Sini Mas. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Halo teman-teman, kali ini saya akan bikin sampel ekonomis guys. Ekonomis karena 1 kg ayam itu bisa menghasilkan 250 potong. Wow, dan rasanya itu juga mantap banget. Wangi bumbunya itu nampol parah. Tuh, ada yang suka nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget dan bikin lagi ya. Oke, yang penasaran yuk kita bikin sama-sama. Bahan dan cara membuat. Pertama kita siapkan tepung keringnya guys, yaitu ada 800 gram tepung tapioka. Agar kenyalnya empuk, tambahkan 200 gram tepung terigu protein rendah. Aduk rata. Nah, berikutnya siapkan juga bahan tambahan opsional yang kesemuanya ini sebenarnya bisa dilewatkan atau bisa juga menggunakan salah satunya. Cuma lebih bagus lagi jika kita memakai semuanya ya, yaitu ada 30 gram tepung ESP alias tepung kedelai modifikasi guys, yang fungsinya itu agar adonan sempol jadi lebih menyatu dan lebih stabil. Catat. Lalu ada 30 gram MCS alias tepung jagung modifikasi yang fungsinya itu sebagai bahan anti susut. Oke, masukkan. Kemudian ini yaitu 15 gram ansis, yang sering nonton THV pastinya sudah tidak asing lagi ya. Ansis ini berfungsi sebagai pengembang sekaligus penambah volume dan juga sebagai penstabil adonan. Catat. Lalu ini yaitu 10 gram postmix atau bisa diganti dengan STTP yang fungsinya itu sebagai pengenyal. Oke, aduk hingga tercampur rata. Sisihkan. Berikutnya, siapkan bahan bumbu yang di blender, yaitu ada 6 batang daun seledri yang sudah dipotong kasar seperti ini. Yang ini juga opsional ya, alias bisa dilewatkan. Kemudian 6 siung bawang putih. Agar lebih gurih, tambahkan 2 sendok makan atau setara dengan 10 gram bawang putih goreng. Lalu 20 gram atau setara dengan 4 sendok makan bawang merah goreng. 36 gram atau setara dengan 4 sachet kaldu bubuk, dan ini saya menggunakan kaldu bubuk rasa sapi agar aromanya itu lebih kuat dan lebih berasa. 1 sendok teh merica bubuk agar lebih wangi dan nampol. Jika suka tambahkan juga 6 gram atau sekitar 1 sendok teh perasa asap, yang ini juga opsional ya. Oke, masukkan. Dan untuk generasi micin jangan lupa tambahkan penyedap, yaitu 12 gram atau sekitar 2 sendok teh micin. Kemudian 1 butir telur. Dan agar mesin blender bisa berputar dengan baik, masukkan juga 60 ml atau setara dengan 1/4 gelas air. Blender hingga halus seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Selanjutnya siapkan 1 kg daging ayam file, dan ini saya menggunakan bagian dada ya guys. Lalu siapkan juga es batu seperti ini. Jadi ini adalah es batu yang dicampur dengan air galon dengan berat total sekitar 800 gram. Dan yang juga penting nih, siapkan 45 gram atau setara dengan 3 sendok makan garam krosok. Untuk garamnya ini memang wajib menggunakan garam kasar guys, karena garam kasar itu lebih banyak mengandung alkali sehingga dapat menghasilkan tekstur sempol yang lebih kenyal. Catat. Oke. Haluskan daging dengan cara dicampurkan es batu dan garam dengan menggunakan chopper seperti ini. Agar halus maksimal, proses menggiling dagingnya itu saya cicil sampai 2 kali ya. Jadi per 500 gram daging ayam itu saya giling dengan 400 gram es batu dan setengah bagian dari garam yang sudah kita siapkan tadi. Oke, proses hingga halus.
Masya Allah, hasilnya itu ternyata lembut banget guys. Sekilas itu jadi mirip es krim ya. By the way nih, jika kita belum punya chopper yang canggih seperti ini, agar lebih praktis, kita bisa cukup meracik bahan dan bumbu sempolnya itu di rumah, lalu digiling di pasar sehingga hasil adonannya itu juga bisa halus dan mudah dicetak. Catat. Oke, giling sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. 1 kilogram daging itu ternyata bisa jadi banyak guys. Dan jika semua bahan sudah siap, selanjutnya campurkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Aduk rata. Kemudian masukkan juga campuran tepung tadi. Aduk dengan menggunakan tangan bersih hingga adonan tercampur rata. Aduh, warnanya itu ternyata jadi sedikit agak hijau karena penambahan seledri tadi ya, but it's okay. Nah, setelah beres diaduk, selanjutnya siapkan plastik ukuran 1 kg seperti ini. Olesi bagian dalam plastik dengan secukupnya minyak goreng agar tidak rawan lengket. Lalu masukkan adonan seperti ini ya. Dan ini saya bagi jadi 3 plastik ya. Jangan lupa panaskan secukupnya air. Agar tidak rawan lengket, tambahkan 3 atau 4 sendok makan minyak goreng. Dan setelah air mendidih, segera gunting ujung plastik seperti ini. Kemudian cetak adonan dengan cara dicelototkan seperti ini guys. Usahakan jangan sampai putus hingga semua adonan di plastik itu habis. Aduh, karena jujur saya itu masih belum mahir gitu, belum suhu, jadi adonannya itu masih suka putus-putus. Tapi nggak masalah ya. Masak dengan api sedang hingga adonan matang dan mengapung. Durasinya itu sekitar 8 menit tergantung dengan kompor masing-masing. Nah, setelah mendidih dan mengapung begini, segera angkat. Malah tiba dewek lah, Chan. Cetak sisanya hingga habis. Dan ini dia guys hasilnya. Setelah dingin, selanjutnya potong adonan dengan cara digunting serong seperti ini. Jadi diguntingnya itu dikira-kira saja, yang kira-kira berat rata-ratanya itu jadi sekitar 12 sampai dengan 13 gram per potong. Catat, sehingga satu resep ini tadi alhamdulillah bisa menghasilkan sekitar 250 potong. Wow, amazing. Oke, selanjutnya tusukkan ke tusuk sempol atau tusuk sate seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. Loh. Dan tadi aku teman gila Yujan. Aduh, nyenengna banget ya. Jadi berasa panen sempol ya.
karena ternyata hasilnya itu jadi sebanyak ini. By the way nih, di tahap ini sempolnya itu bisa langsung digoreng atau bisa juga disimpan di freezer sebagai stok makanan beku. Jika disimpan di freezer, maka kemas sempol di dalam wadah tertutup sesuai selera ya. Dan ini saya bungkus per 12 tusuk dengan cara dimasukkan ke dalam plastik ukuran 1 kg. Seperti ini. Tuh, jika dikemas cantik begini, insya Allah sempol versi frozen ini layak banget dijual dengan harga Rp10.000 per satu bungkus. Catat. Dan karena sebagian itu akan digoreng, jadi selanjutnya siapkan bahan pencelupnya guys. Yaitu ada 3 butir telur. Lalu 1/4 sendok teh kaldu bubuk atau garam juga boleh sesuai selera. Kemudian 60 ml air. Aduk rata. Jika perlu kocok hingga adonan berbusa seperti ini. Tuh, jadi deh. Berikutnya goreng beberapa tusuk sempol di dalam minyak panas seperti ini. Goreng sebentar asal sampai panas ya. Kemudian celupkan ke adonan telur seperti ini. Lalu goreng kembali hingga berserabut. Jadi sempolnya itu digoreng sambil sesekali dicelap-celup ke telur hingga teksturnya itu jadi lebih tebal dan berserabut. Catat. Goreng dengan api sedang agar sempol tidak rawan gosong. Setelah sempol matang, segera angkat. Goreng sisanya hingga habis. By the way nih, saat digoreng, sempolnya itu boleh dicelup sekitar 2 atau 3 atau bahkan 4 kali sesuai selera ya. Yang jelas, semakin banyak dicelup ke adonan telur, maka hasil sempolnya itu juga jadi semakin tebal dan mantap. Catat. Tuh, jika sempolnya itu tebal dan cantik begini, maka yang ini bisa banget dijual dengan harga Rp1.000 atau bahkan Rp2.000 per satu tusuk. Yang jelas, untuk bahan celupan itu tadi ternyata cukup untuk menggoreng sekitar 30 tusuk sempol guys. Dan ini saya tadi goreng itu sampai 90 tusuk ya, sehingga bikin adonan pencelupnya itu juga sampai 3 resep sekaligus. Catat. Oke, sajikan sempol hangat-hangat dengan sambal atau saus kesukaan. Masya Allah, tuh kelihatan enaknya kan ya? Beneran deh, yang ini recommended banget guys untuk dicoba. By the way, saat mencetak adonan sempol, sebaiknya plastiknya itu digunting tidak terlalu lebar, tapi juga tidak terlalu kecil ya. Karena jika diguntingnya itu terlalu lebar, maka hasil sempolnya itu jadi super jumbo, seperti ini. Bruh. Untungnya sih, yang ukurannya jumbo ini ketika dipotong itu ternyata masih bisa bagus, seperti ini. Nah, masalahnya jika plastiknya itu dipotong terlalu kecil, aduh, seperti ini guys jadinya. Kali ini yang nyetak itu adalah anak kesayangan dari mama mertua saya guys. Karena beliau itu memotong plastiknya kekecilan, aduh ternyata hasilnya itu jadi terlalu tipis, terlalu kecil seperti ini. Waduh, cilik-cilik temen kianus, kayak usus pitik bae lah yo Chan. Dan jika kecil begini, maka ditusuknya itu juga jadi agak susah ya, jadi mirip odeng gitu. Dan ketika digoreng juga hasilnya itu jadi amburadulora karuan kayak gila yo Chan, kaburi bagela. Oh no. Oke guys, demikian tadi cara membuat sempol ekonomi super enak ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THW, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sini. Ayo ambil.
Ambil, pegang, dibuka mas, pegang. Semuanya dapat, ambil. Sini mas. Bagi rata. Kalau dua semuanya, tiga semuanya. Oke, 4. Ya, dicoba gimana rasanya? Enak. Itu namanya apa? Jawaban namanya? Sempol. Jangan lupa baca doa ya. Ya. Waalaikumsalam. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!